Kedekatan yang terjalin antara Vena Melinda dan Ferry Irawan begitu menunjukkan ekspresi atas rasa kebahagiaan yang dirasakan oleh keduanya saat ini. Dan suatu hal yang mengharukan serta bahagia kini baru saja dirasakan oleh Vena Melinda yang merasa takjub atas apa yang dilakukan oleh Ferry Irawan saat mencium kaki ibundanya. Mengungkapkan hal tersebut, Vena Melinda pun justru mengakui jika hal itu belum pernah ia lakukan sebelumnya kepada sang ibunda. Pokoknya insya Allah ya, kita pengennya tuh kan kalau nanti udah puasa itu udah bersama-sama, udah sah ya. Aku juga udah bisa bener-bener sholat barengan terus, karena Abi kan udah pengen ngajarin aku tuh baca Quran. Itu yang memang dari dulu selama COVID dan selama aku sendiri jadi perempuan yang paling aku miss the moment adalah pada saat tuh terawih. Berasa banget kalau jadi single mom tuh terawih sendiri, gak ada yang disalinin. Kemudian apalagi lebaran ya, lebaran berasa banget orang mungkin kan safnya perempuan sama safnya laki beda ya. Terus ibu-ibu ditungguin gitu sama bapaknya, sama suaminya di ujung. Aku tuh suka ngenesnya gitu aja, aduh aku kapan ya, aku cuma makannya. Dan kan memang ibuku kan Hindu, jadi waktu aku terawih aku bingung aku siapa ya terawihnya gitu. Makanya ya aku selalu berdoa, ya Allah kalau bisa sih rezekinya Abi ini dibuka seluas-luasnya supaya terawih kali ini aku tuh udah bisa barengan gitu, satu rumah barengan ibadah gitu ya. Jadi aku ngajarin seperti pokoknya kita saling mengisi kekosongan lah, saling mengisi kekurangan. So, jadi apa yang menjadi kekurangan aku, Vena yang kasih tahu. Apa yang menjadi kekurangan Vena, aku yang kasih. Jadi saling support. Makanya kita bilang selain kita nih pasangan juga, kita tim juga gitu loh. Makanya kita bisa jadi apa aja. Makanya itulah yang membuat kita tuh hidup kita lebih bervariasi setiap harinya dan lebih berwarna. Kemarin aku juga shock ya, Abi itu cium kaki ibuku, dibuka sendalnya ibuku, dicium kakinya pakai bibir, pakai mulut, seperti dia memperlakukan ibunya sendiri gitu. Setelah dia dijerat ya, aku di situ sih takjub juga ya, karena aku belum pernah nyium kaki mama tuh yang pakai mulut gitu ya. Tapi Abi melakukan itu, mamaku sih juga. Ya aku maksudnya ya ini juga sih maksudnya terharu lah. Kalau kita komit, oke, kita misalnya saling memberikan rasa satu sama lain, saling mencintai, menyayangi juga. Tapi ingat ya, yang sekarang ini jangan lebih cinta kita berdua tuh melebihi cinta kita terhadap Allah. Itu kita jaga banget, karena Allah itu adalah sifatnya pencemburu. Dan apapun rumah tangga kita nanti itu harus kuat basicnya dia. Meski baru menjalani hubungan sebagai pasangan kekasih, Vena Melinda dan Ferry Irawan pun mengatakan bahwa keduanya sudah ada untuk berpikir ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Dan untuk meyakinkan Vena Melinda bahwa sangat tulus mencintai dan ingin menikahinya, salah satunya yaitu dengan mengajaknya ke notaris untuk membuat perjanjian pranikah. Salah satu item perjanjiannya adalah pemisahan harta Vena Melinda dan Ferry Irawan. Hal ini dilakukan Ferry Irawan agar meyakinkan Vena Melinda dan seluruh keluarga besarnya bahwa dirinya memiliki niat yang baik dan tulus ketika berencana menikahinya. Kalau mungkin orang berpikirnya tidak positif ya, ini gimana tidak? Itu adalah kebutuhan basic. Setiap hari kan kita harus makan, terus anak mesti sekolah, kan basic itu. Bukan yang dia minta, ntar ini berlian, ini tas branded ini. Atau mahar pun aku tidak minta. Kita yang aku tidak minta mahar. Basic, benar-benar basic aja ya. Kita pokoknya saya harus provide bagaimana saya bisa menafkahi dan batin buat kedepannya. Keseriusan saya mungkin dibuktikan insya Allah saya tidak mau mendahulukan Allah. Insya Allah dibuktikan di 2022, insya Allah. Semuanya kan kita berencana, tapi kan Allah yang berkehendak. Jadi kita pokoknya dari sekarang menjaga banget segala sesuatunya kita lakukan dengan baik. Menjaga banget. Dan kita juga mulai sekarang nih, apa yang orang bicarakan, yang baik ya kita syukuri, alhamdulillah. Kalau ada yang tidak baik pun, kita jadikan ladang pahala untuk kita berdua. Karena kalau saya keyakinin, nggak gimana sih. Itu juga yang tadi Mbak Vena bilang ya, maksudnya semua itu kan Allah yang membolak-balikan hati manusia. Saya nggak akan pernah bisa memaksakan kehendak saya. 100 kali saya nyatakan cinta saya terhadap dia, kalau dia nggak mau tetap aja nggak akan terjadi. Makanya saya percaya bahwa ini memang sudah takdir dan qadarullah-nya udah begitu.
Saya pokoknya lillahi ta'ala. Saya datang, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya udah saya jalan, ya itu semua terjadi begitu aja. Baik ke mama papanya juga. Dan pokoknya hal-hal yang belum pernah saya lakukan dahulu kala baru saya lakukan. Mungkin saya harus melewati fase-fase itu selama hampir menjelang usia 45 gitu ya. Jadi mungkin fase-fase kehidupan yang harus saya lalui itu begitu banyak sampai akhirnya saya siap lahir batin untuk dapat seorang Vena. Karena saya pengen banget ini yang terakhir buat saya, terakhir juga buat Vena. Jadi saya harus kuatnya di mana? Kuatnya di agama. Itu yang bisa menyelamatkan kita nanti. Bang Ferry kabarnya juga bakal bikin perjanjian pranikah. Oh iya, itu nanti mungkin akan saya buat di awal Januari. Awal Januari, karena kan sudah masuk 2022 ya. Jadi persiapan pertama itu kita berdua punya rencana ke notaris. Semuanya itu akan saya tuangkan di dalam hitam di atas putih, sama-sama disepakati yang seperti saya sudah bilang sebelumnya itu bahwa semuanya itu pokoknya semuanya apapun yang sekarang, yang nanti itu semuanya itu saya kasih buat. Ya itu kan saya tadi bilang, saya nggak bisa menyetok omongan orang. Pokoknya apa yang tidak baik, apa yang negatif, itulah ladang pahala untuk kita berdua dan untuk saya khususnya itu. Jadi semuanya itu saya akan prepare di Januari mungkin. Jadi kita udah sepakat kita cari notaris ya bareng-bareng ya. Kita cari notaris, kita tuangkan semuanya hitam di atas putih, detail per detail kita ini semuanya. Jadi ya itulah sebenarnya rumah tangga dan sebenarnya yang saya mau. Sebuah benih-benih cinta yang terjalin pada pasangan Vena Melinda dengan Ferry Irawan kini sangat begitu terlihat di akun media sosial pribadinya. Tak hanya seringkali memamerkan keromantisan keduanya, Vena Melinda pun juga sering memposting kedekatan Ferry Irawan dengan sang anak yakni Atala dan Fania. Dan berikut penjelasan dari Vena Melinda yang mengaku jika Ferry kini sudah sangat dekat dengan anak-anaknya termasuk Verrell Bramasta. Oh, udah solid banget. Malah tadi malam sebenarnya Tala pengen lagi mau curhat ya dia. Iya, cuma Fani lagi udah minta main rewel. gitu. Terus kan momennya juga kita lagi yang di di pick itu kan crowded banget kan. Untuk ngobrol agak berisik juga kayak ini. Sama Atala, sama Fania, sama Papa. Jadi sementara Papa tuh lagi mau ngobrol sama Abi. Fania juga mau ngelendor sama Abi. Atala mau bikin TikTok sama Abi, mau curhat juga. Jadi bingung dia gitu. Gimana berasanya banyak yang membutuhkan, rasanya gimana? Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah. Karena kan buat saya sih keluarga yang nomor satu ya. Apalagi kita punya rencana baik ke depannya gitu. Insya Allah doain aja semuanya dimudahkan di 2022 gitu. Kalau sama Vera memang ketemu langsung belum, tapi kita udah video call gitu. Dan saya juga pernah lihat salah satu statementnya dia, apa yang membuat mama bahagia sih kita bahagia terus. Jadi itu bukan suatu masalah. Kan Verrellnya lagi liburan juga. Sebelum-sebelumnya pada dia lagi syuting. Makanya kita udah sempat video call, udah janjian. Kapan mau ketemu? Ya udah katanya gitu kan. Mau ketemu. Ya bukan satu kesulitan karena saya datang dengan niat yang baik gitu kan. Jadi mengalir begitu aja semuanya. Begitu juga dengan keluarganya Mbak Vena. Karena apapun yang dilandasi dengan niat yang baik, insya Allah itu selalu ada jalannya. Dan saya selalu minta dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aja. Udah anak-anak tergantung ibunya. Kalau aku ya pertama mereka pasti kalau happy mereka happy. Kedua tergantung ibunya mendidik mereka. Aku tidak pernah mendidik anak-anakku untuk demanding sama siapapun. Even though orang tuanya sendiri. Kalau ini kan kategorinya mungkin papa sama. Apalagi Verrell yang udah alhamdulillah rezekinya luar biasa, Atala juga. Yang demanding ya cuma Fania lah. Karena inilah jawaban doa Fania 2 tahun yang lalu pada saat dia sholat, dia selalu minta, aku minta papa yang baik, papa jeans. Dan benar-benar ya inilah Ferry pakai jeans terus di antara orang yang 8 tahun lalu deketin aku tak pernah yang pakai jeans. Artinya ya sekarang pekerjaan Abi itu lebih mudah hanya untuk mengayomi Verrell, Atala, tapi kalau untuk membesarkan dan mendidik Fania itu memang tugasnya Abi. Makanya kayak SD, Abi udah bilang enggak harus sekolah Islam kayak gitu-gitu. Saya mau masukin dia ke sekolah. Harus sholat. Ya aku senang. Makanya yang dari aku dulu impikan kan adalah keluarga yang seperti itu. Karena apapun kalau buat saya ke depannya itu kalau kita base agak banyak pasti, insya Allah
walaupun nanti meleset dari koridor ini, tetap dia akan balik ke track. Berinisiatif untuk melaju ke jenjang yang lebih serius, Vena Melinda pun menceritakan jika dirinya kini telah memberikan sebuah clue untuk Ferry Irawan agar mempersiapkan satu rumah sebelum menuju ke jenjang yang lebih serius. Dan menanggapi adanya permintaan itu, Ferry dan Vena pun menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah syarat, melainkan sebuah kebutuhan yang harus di-planning oleh seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Semua kan tergantung Abi ya, karena kan Abi yang laki-laki. Tapi kalau aku kan udah kasih satu clue ya, bahwa insya Allah 1 tahun ini maksimum waktunya untuk Abi mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu nanti rumah maupun nanti bagaimana untuk bulanan dan lain sebagainya. Buat hidup kita lah. Nah, buat basic lah. Jadi gitu. segala sesuatu itu pasti akan saya persiapkan. Jadi saya mohon doanya ya dari semua. Karena- Apapun gitu ya, misalnya gini, siapapun namanya rumah tangga kan harus ada rumah juga. Iya. Jadi ya itulah bukan sebenarnya buat saya sih bukan syarat. Memang ya sudah harusnya seperti itu ya. Iya. Dan saya percaya apapun kayak tadi saya bilang, segala sesuatu yang dilandasi dengan niat baik, insya Allah akan ada jalan. Tapi ada syarat. Nah sih, pokoknya kita berdua tuh selalu berkomitmen ya, ibaratnya gini, yang paling utama adalah kita akan selalu menghindari namanya keributan. Iya. Jadi kalau seandainya ada masalah besar ya kita perkecil, ada masalah kecil ya udah kita hilangin aja. Dan kita selalu mengisi hari-hari kita ya seperti tadi itu. Gombal ya? Ya, Salah satunya salah gombal, satunya. kedua tuh Abi tuh doyan bercanda dan aku juga suka bercanda. Jadi baru kali ini dalam hidup aku kok bisa ngerasa kok bisa nemu orang yang pas banget ya bercandaannya, terus romantisnya sama, kadarnya ya. Terus kemudian suka iseng sama, kemudian orangnya tuh yang suka banget romantis tuh suka banget. Jadi kita tuh agak bingung ya, kok bisa ya nemu orang yang plek, yang seperti aku bayangkan, yang selama ini aku belum pernah dapet. Jadi ya seperti aku bayangkan, seperti Vena bayangkan, itu Ada. gitu. Lucu, Komplit. Komplit. pas. Padahal aku ngeliat dia pertama kali kayaknya nggak asik banget, karena kan dia udah kayak ngomongnya juga pelan, agamis banget. Gak taunya setelah kita deket, Bocor. kocaknya kocak banget. Aslinya ketemu. Aslinya, tapi menyenangkan. Artinya kita nggak boring ya, Iya. nggak bosen lah.